Baik keluarga Gracia, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Markus Slarmanat. Bapak Markus akan menyaksikan pergumulannya dengan sakit yang komplikasi ini. Ya, ada infeksi salur kemih, ada batu ginjal, skizofrenia, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mendengarkannya. Baik keluarga Gracia, saatnya kita akan menyapa Pak Markus. Shalom Pak Markus, apa kabar? Shalom Pak Pendeta, puji Tuhan baik ini Pak Pendeta. Iya, puji Tuhan. Pak Markus, boleh memperkenalkan diri dulu di awal program, keluarga, anak-anak, dan domisili Bapak di kota mana ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Markus Larmanat. Saya nikah, tapi istri sudah meninggal dan dikaruniai anak tiga. Dan saya sekarang berdomisili di kota Tegal. Baru pindah ini Pak Pendeta, yang dulunya di kota Manado. Iya, puji Tuhan. Ini ceritanya orang Tegal berada di Manado, kemudian dapat orang Manado ya. Hebat Iya, Tuhan. iya, luar biasa. Tuhan tuntun langkah demi langkah sampai kemudian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya. Eh, baik, Eh, Pak Markus. Ini kan bicara soal sakit yang komplikasi ini nih. ya, Nah, ya, apa yang terjadi sampai Bapak kemudian mengalami sakit dan kemudian bagaimana jamahan Tuhan yang terjadi atas diri Bapak? Boleh Bapak ceritakan? Silakan, Pak. baik Pak Pendeta, terima kasih. Pada awalnya pada tahun 2016 itu Pak Pendeta. Eh, dari yang dulunya saya tidak pernah mengenal tentang ibadah. Saya ibadah tapi tidak tahu arti tujuan ibadah untuk apa, kadang Pak Pendeta hanya untuk rutinitas. Terus Oh, saya pergaulan juga sesuka-suka Pak Pendeta, jadi jatuh bangun dalam pergaulan-pergaulan bebas. mhm, Nah, dari situ saya memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, Pak Pendeta. Jadi saya mhm, kok seperti ini sih, kayaknya kayak tidak ada damai begitu Pak Pendeta. Nah, ketika 2016 itu saya mulai belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan, justru ada beberapa hal yang bisa saya kalahkan, tapi yang saya dapatkan justru sesuatu yang di luar dari dugaan, Pak Pendeta. Jadi saya mengalami depresi berat, sakit-sakitan, termasuk tadi itu yang dibilangi Pak Pendeta, ISK, ada batu, ada semua. Sampai dikonsulkan ke psikiater. Jadi mengalami pemberontakan, kekecewaan, kepahitan, dan karena ditinggalkan teman dengan keadaan begitu, karena sudah tidak mau bergabung dengan yang biasa hari-hari aktivitasnya, begitu Pak Pendeta. Jadi saya merasa kosong sekali pada saat itu Pak Pendeta. Saya seperti hidup terintimidasi. Sudah hampir berapa kali saya ingin mengakhiri hidup dengan cara mhm, di tiang gantungan itu Pak Pendeta. Sudah berapa mhm, kali. Tapi di situ hanya saya selalu mengatakan, Tuhan, aku ini hanya ingin ingin hidup dekat dengan Tuhan. Jadi mhm, dari kekacauan, dari kebimbangan, dari ketidakberdayaan saat itu, Tuhan selalu selamatkan Pak Pendeta. Tuhan selalu tarik dari hal-hal yang ingin membinasakan hidup saya. Sepertinya Tuhan mengizinkan, tetap bukan sepertinya, saya yakin Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan juga yang mengontrol Pak Pendeta. Jadi kalau sudah hampir saya mengalami hal-hal yang sampai ini, Tuhan tarik kembali mhm. perjalanan ini. Ini kalau saya lihat apa yang Bapak katakan tadi, Mm-mm. ketika orang Tegal, Bapak sebagai orang Tegal berangkat ke Manado Mm-mm, ini masih usia Manado. remaja ya? Udah Eh, usia SMA ma- atau Sudah ini Pak Pendeta, kebetulan sudah saya selesai? sudah sekerja Pak Pendeta. Oh, Iya, iya. saya sudah Dalam usia mengalami. muda, dalam usia muda Mm-mm. kerja di Manado ceritanya. Iya, tapi sudah Ah, menikah waktu itu, justru Pak Pendeta 2016 itu sudah oh, dikaruniai dua anak. enggak, waktu Bapak dari kan Bapak lahir di Cirebon, lagi Tegal ya Pak ya? Tegal, Lahir betul. di Tegal,
kemudian pada waktu pergi ke Manado itu masih umur berapa itu? Masih usia sekitaran 20 tahun, Pak. 20 tahun. Jadi masih seorang yang masih muda belia berada di kota Manado dan hiruk pikuk kota Manado dan juga ini masih ada kenakalan-kenakalan remaja ya Pak ya. Masih hidup Betul, dengan masih jiwa muda, kenakalan-kenakalan betul. remaja. Nah, akhirnya membuat eh, Bapak mengalami semua yang tadi disebutkan kondisi-kondisi seperti itu. Siap, Lalu kemudian di tahun 2016 kalau boleh saya simpulkan tadi di situ justru menjadi titik awal untuk kembali kepada Tuhan, kembali benar Pak kepada Pendeta. Tuhan Iya. ya. Tadi setelah Bapak punya itu sudah punya berapa anak waktu itu Pak? Oh, Dua tahun Pak Pendeta. Yang sudah satu dua. usia Yang satu satu usia satu usia berapa bulan, yang satu usia 6 tahun. oh, yang anak Tahun ketiga belum ya waktu itu anak ketiga belum belum ada. lahir Ya ya. betul Pak Pendeta. Jadi dalam kondisi seperti itu timbul satu kesadaran untuk kembali kepada Tuhan. Benar, Ya, ada kembali kepada kerinduan. Tuhan. Dan pasti komunitas tidak bisa terima ya. Komunitas yang hidup sangat duniawi, kemudian Bapak menyadari, aduh, buat apa saya hidup dengan kondisi seperti ini? Mau kembali kepada Betul. Tuhan. Iya. Ya. Nah, di tengah-tengah teman-teman mulai menjauhi, teman-teman lama mulai menjauhi, ya. Mm-mm. Terus Bapak bergumul dengan kondisi Bapak sendiri dan juga kok mana teman-teman yang dulu sudah kabur semua karena memang visinya sudah tidak sama ya Pak ya. Cara Betul. hidupnya Bapak mau berubah, mereka nggak mau berubah. Tentu sudah tidak sama lagi nih. Nah, di tengah kondisi seperti itu Bapak masih kerja ya? Saya masih kerja tapi seperti dinonaktifkan Pak Pendeta. Oh, iya iya dalam Jadi seperti uh, dikasih kebebasan peluang. uh. Istri pada waktu itu masih kerja atau ibu rumah Istri tangga? istri hanya di rumah urus Oh, ibu anak, rumah tangga ya. dengan usaha di rumah sendiri kecil-kecil. Oh, Ya. iya iya iya. Nah, ini memang pergumulan yang terus berjalan dengan kondisi Bapak yang seperti itu. Eh, di dalam kesadaran untuk kembali kepada Tuhan, tadi ada jatuh bangunnya ya, mau mengakhiri Nah, hidup dan lain iya betul. sebagainya. Iya betul Pak Pendeta. Apa alasan Bapak mau mengakhiri hidup? Begini Pak Pendeta. Sebenarnya ketika saya mau menceritakan begini untuk Mm, mengingat di masa-masa itu sangat susah sekali Pak Pendeta. mm-mm. Karena memang tidak bisa untuk diceritakan kondisi pada saat itu. Oke, Pada saat itu seperti tidak ada kendali Pak Pendeta. Jadi oke. kemauannya itu Pak Pendeta, kemauannya itu eh, hanya ingin mengungkapkan yang tidak sesuai Pak Pendeta. Hmm, Jadi pemberontakan, kekerasan itu mm-mm. selalu ada di situ Pak Pendeta. Iya Jadi iya. istri pun sampai dengan sabar Pak Pendeta, untuk 3 tahun saya berjalan itu Pak Pendeta, harus dikonsulkan ke psikiater, dikonsulkan. Tapi saya ikuti istri, tapi saya langsung langsung saya stop Pak Pendeta. Saya bilang udah gini aja, aku ndak begitu kenal dengan, aku ndak begitu hebat untuk tentang firman Tuhan. Tapi aku waktu itu kan baru baru permulaan ya Pak Pendeta. Jadi Mm-mm, aku percaya kalau Tuhan Tuhan itu hidup, Tuhan itu pasti tolong aku. mm-mm, Karena keinginanku ini ingin hidup dekat dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak menggandeng tanganku. Itu terus Pak Pendeta. Jadi hanya 2 kali atau 3 kali di psikiater saya putuskan untuk menjalani terapi Pak Pendeta. mm-mm, Saya mm-mm, putuskan saya tidak mau terapi. Saya mau belajar untuk saya berdoa, saya baca Alkitab, habis itu tenang, senang. Tapi kalau sudah keluar, kambuh lagi Pak Pendeta, kebimbang, terintimidasi, halusinasi, ada semua Pendeta. Saya mohon maaf Pak Pendeta, saya kebetulan juga kuliah di kesehatan. Dan iya. waktu saya ambil ujian proposal itu, KTI itu, saya ambil Mm-mm, ambil kasus jiwa Pak Pendeta. mm-mm. Tapi saya sendiri ketika mengalami tidak bisa apa-apa. Saya tidak Jadi bisa apa-apa Pak Pendeta. jadi waktu bikin karya tulis bisa Iya, kasih way out di sana ya. Tapi bisa. begitu Malah sendiri mengalami nggak bisa ya. saya pelajari sedemikian sampai waktu penguji ujian itu cepat sekali, karena cepat tangkap dan menjawabnya cepat waktu ujian itu paling tercepat malah.
Tapi ketika saya Eh, mengalami nggak bisa. Memang pada akhirnya di situ Pak Pendeta saya berpikir bahwa saya harus cari Tuhan. Saya hmm, harus cari Tuhan Pak Pendeta. Karena tidak ada yang waktu itu memang minim kepercayaan Pak Pendeta. Jadi siapapun yang justru saya ini kesaksian bukan saya eh, menjatuhkan ya Pak Pendeta. Justru semua itu saya anggap tidak beres. Padahal eh, pikiran saya tidak beres. Saya bilang menyalahkan gereja. Gereja kok begini sih? Dulu waktu aku hidup baik-baik, banyak yang kunjungan, banyak yang datang. Setelah aku begini kok kayak enggak ada yang peduli, enggak ada yang datang. eh, Gitu. Kok orang-orang ini begini-begini? Dari kekacauan di situ, Pak Pendeta. Saya pernah juga sakit, dirawat di rumah sakit itu hmm, hmm, tahun 2018, Pak Pendeta. Dari depresinya belum selesai, sakit masuk rumah sakit. Itu tidak tahu kenapa, Pak Pendeta, itu sudah campur darah kencing, Pak Pendeta. hmm, Sudah campur darah. hmm. Pada Sangat akhirnya menyiksa ya Pak ya kalau begitu ya. Kalau pas wah, buang air kecil sangat menyiksa. Hmm, saya sampai menangis sampai sampai tunduk-tunduk kepala ke lantai itu Pak Pendeta sakitnya. hmm, Istri bawa ke rumah sakit, saya sudah trauma, nggak mau. Tapi pada akhirnya saya menyerah dengan kondisi seperti itu, saya ke rumah sakit Pak Pendeta. 1 minggu ternyata dokter bilang USG, oh biasa, ini biasa, nanti sembuh sendiri. Jawaban yang tidak memuaskan pada waktu itu, tapi saya percaya itu masih dalam tahap proses, cuma keras saya yang salah mungkin menyikapi medis itu. hmm, hmm, Hari Jumat itu saya ambil keputusan sama istri saya, Pak Pendeta. Hari Sabtu, Pak Pendeta. Saya cabut info sendiri, saya bilang, saya mau pulang besok. hmm, Loh, masih sakit, dokter belum izinkan, enggak, saya mau pulang. Sudah 6 hari di rumah sakit, saya paksa pulang, saya besok mau ke gereja, saya mau perjamuan. hmm, Kenapa saya baca di firman Tuhan juga, saya sudah lupa ayatnya, pokoknya saya baca itu, Pak hmm, Pendeta. Yakin, percaya, apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerima. Di amin. Matius itu Pak Pendeta, ya di Ya. Matius berapa. Saya mau berangkat besok, mau ke gereja. Paksa pulang, dokter marah-marah, saya tanda tangan, udah, saya imani aja. Saya tidur, saya pulang berangkat gereja Pak Pendeta, saya ikut perjamuan, tapi saya yakin kalau Tuhan pasti sembuhkan. Tidak hitungan minggu, tidak hitungan bulan itu Pak Pendeta. Hmm, ya. Tidak perlu lagi mau ikuti apa-apa itu. Saya pulang gereja karena saya kesakitan, saya tidur lemas. Tiba-tiba seperti ada dorongan ke kamar mandi, ke kamar mandi. Hmm, Saya bangun, Pak Pendeta, ikuti itu. Saya ke kamar mandi. Ketika mau kencing itu saya takut, Pak Pendeta. Terus ada yang menguatkan lagi. Kan tadi kamu sudah bilang Tuhan mau sembuhkan. Begitu saya buang air besar itu, air kecil itu susah, Pak Pendeta. Tahu-tahu itu kayak ada dorongan, Pak Pendeta. hmm, Jadi jatuh itu pecah itu banyak sekali itu Pak Pendeta, batu itu pecah seperti karang itu sampai sekarang hmm, saya simpan itu Pak Pendeta. hmm. Habis itu langsung lancar, dari detik itu enggak pernah ada rasakan sakit Ya, sampai puji saya Tuhan ya. loncat-loncat itu, saya loncat-loncat di kamar mandi itu, saya bilang sama istri, lihat, kalau kita memang memang betul-betul mah ini, lihat saya keadaannya seperti ini tapi Tuhan perhatikan. Saya bilang, Tuhan Amin. sayang, saya bilang. Iya, Tuhan sayang sama Pak Markus ya. Tuhan sembuhkan Iya, tanpa melalui proses-proses operasi dan lain sebagainya. Tuhan enggak, bersihkan ya jadinya ya, saat itu. Eh, Rasa merdeka ya Pak ya. Dan pada sudah tidak tersiksa lagi ya. tapi secara yang kelihatannya itu tuh, Pak Pendeta, tapi kan Mm. masalah yang kebimbangan di dalam Ah, betul. itu masih berjalan, Pak Pendeta, masih berjalan. Sampai berapa kali itu saya sudah ambil tali, Pak Pendeta. Karena Hmm. saya terintimidasi, saya anggap bahwa sudah percuma saya hidup. Kasihan Mm. anak istri saya hanya menanggung malu, saya sudah seperti ini dibeginikan teman di Jawa. Tapi pada saat saya akan berbuat sesuatu itu, Pak Pendeta, tangan ini berat sekali, Pak Pendeta. Sudah 2 kali itu, Pak Pendeta. Hmm. Ya. Udah 2 kali nih pegang tali itu, mau diikat, mau mengakhiri itu hidup saya waktu itu. Tapi tangan mau angkat itu berat sekali, Pak Pendeta. Hmm. Hmm. Sampai pada akhirnya saya tidak mampu, saya turunkan lagi, saya kembali lagi karena kayak rasa berat. Hmm. Makanya kalau mengingat kebaikan Tuhan saat ini tidak bisa terbayangkan itu, Pak. Betapa baiknya Tuhan, padahal rencana, kepikiran yang sudah di depan mata, tapi tidak bisa untuk dikerjakan perbuatan-perbuatan yang Ya. bukan dari Tuhan itu.
Iya. Mau bunuh diri pun tidak bisa karena memang Tuhan Tidak tidak bisa. kehendaki ya. Tuhan tidak Bahkan kehendaki, pernah Pak. lari ke sini Pak Pendeta, ke Tegal. Dalam kondisi begitu, lari ke Pulang Tegal. pulang ke Sampai Tegal. dicari-cari. Orang bingung loh. Tapi sampai rumah. Sampai Pak Pendeta. Oh, Sampai di dalam rumah dalam tinggal dari kondisi rumah. yang boleh dibilang masih labil ya pada waktu itu, Loh, dari betul Pak Manado Pendeta. bisa pulang ke Mm-mm. Tegal gitu ya. Bisa pulang ke Tegal sampai ditelepon sama atasan saya. Loh, kok bisa? Istri saya sampai menangis-menangis. Ya kayak seperti ada dorongan untuk kebinasaan, tapi ada juga dorongan yang menyelamatkan, Mbak Pendeta. Yang pada akhir, ya saya anggap memang itu semua memang Tuhan yang sudah skenariokan semua itu untuk pendewasaan, Tuhan Pak tuntun Pendeta. langkah Bapak ya, Iya. step by step, langkah demi langkah. Nah, ini yang sedikit menarik ini yang kalau saya boleh tanya Mm-mm. ini, bagaimana perjumpaan Bapak dengan sahabat orang sakit atau SOS? Baik, Pak Pendeta. Jadi pada saat saya menginginkan mencari Tuhan, tetapi pada saat itu tidak ada alat, Pak Pendeta, artinya yang dekat untuk menuntun, membimbing. Saya itu hanya semampu saya, Pak Pendeta, mencari Tuhan. Saya berdoa sebisa saya, tapi dengan kesungguhan, minta tolong Tuhan, minta ampun Tuhan. Hari-hari itu saya hanya Grab, Pak Pendeta, naik sepeda motor itu. Ke Oh, sana kemari. bekerja sebagai sopir Grab gitu ya. Bukan pekerjaan itu, Pak Oh, Pendeta. Bapak keliling-keliling kota dengan naik Grab. Iya, Hmm, maksudnya pakai motor, tapi punya oke. aplikasi Grab Ah. sampingan begitu, Pak Pendeta. Oh ya, sampingan betul. Nah, Oke. untuk menghilangkan kejenuhan pada saat itu. Terus jam 12 malam itu saya duduk-duduk di McDonald Manado, Pendeta. Oh, Tahu-tahu ada orang datang, Pak, Bapak kok kayaknya lagi sukar sekali katanya. Terus loh, hampir hampir saya pukul itu Pak Pendeta kan karena sensitif. Saya. Loh, kamu iya. kok ejek saya, kamu apa hubungannya dengan kamu? Terus, Pak, saya pernah juga mengalami kehidupan yang begini, tapi Bapak harus ternyata itu Bapak itu orang SOS, sahabat Hmm, orang sakit. Namanya Pak Faldi Pakaya, di bawahnya Pak Harol dengan Ibu Meli Kambe yang sekarang. Nah, hmm, jadi saya dibimbing dari situ, Pak Pendeta. Saya diajak-ajak pelayanan di rumah sakit. Terus saya bilang, Pak, ini cocok dengan jiwa saya saat ini karena saya senang lihat orang-orang yang lagi mengalami begitu. Pak Pendeta. Saya diajari, saya ikut setiap ibadah-ibadah saya diajak Pak Pendeta oleh tim SOS, Manado, Ibu Meli, Pak Harol, Pastor Harol pada waktu itu. Yang pada akhirnya saya mulai ada pendewasaan Pak Pendeta. hmm. Jadi saya mulai ada kekuatan, ada power. Disitulah mulai sampai saat ini Pak Pendeta. Jadi susah mau ceritakan tapi memang hebat luar biasa pekerjaan Tuhan yang tak terselami itu Pak Pendeta. Iya, satu perjumpaan yang tidak terduga ya. Di Iya, tengah Bapak betul. dalam kondisi seperti itu, Heeh. ada rekan dari sahabat orang sakit yang melihat Bapak sedang sendiri, dan Mm-mm. lalu kemudian dia mendekati, dan di situ cara Tuhan mengarahkan Bapak untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, Ya, betul ini Pak satu Pendeta. satu hal yang luar biasa Tuhan melalui pertemuan yang tidak pernah Dan direncanakan, dan yang tidak pernah pada diduga ya. waktu itu Pak Pendeta, saya Ya. merasakan bahwa saya senang sekali dengan pelayanan yang Tuhan pakai sama anak-anak Tuhan yang mengerjakan SOS ini Pak Pendeta. Karena dari situ bukan hanya kenal malam itu Pak Pendeta. Mm-mm. Jadi 2 hari dia datang menghibur, habis bikin ibadah mendoakan kesembuhan, beri semangat. Hampir setiap minggu itu berapa kali Pak Pendeta. Itu di situ saya mulai merasa bahwa oh saya berarti, saya ini berharga di hadapan Tuhan. Oh Tuhan ini tidak memandang seberapa besar kesalahan-kesalahan hidup saya. Saya mulai di situ Pak Pendeta. Jadi Mm-mm. selama ini Pak Pendeta, apa yang keluarga saya, teman atau istri saya mungkin eh, bilang kamu, ayo diajak refreshing ke sini, ayo ke sana, ayo ke situ. Itu bukan obat Pak Pendeta. Itu hanya kesenangan, tetapi Mm-mm. tidak tidak memberi ketenangan. Mm-mm. Dari situ mulai oh benar, akhirnya saya dapatkan
Mazmur 62 ayat 1, 62 ayat 1 atau 62 ayat 21 itu Pak Pendeta, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, Mm. daripadanya lah keselamatan. Aduh, lah bener. Untuk apa mau cari? Udahlah, cari Tuhan aja. Ketenangan tidak jual kok di toko-toko, hanya ada di Tuhan aja. Saya mulai bersemangat di situ, Pak Pendeta. Memang hanya ada di Tuhan, kenangan dan keselamatan. Tidak ada sebimbang dan sebingung pada waktu kehidupan saya itu tidak dapat apa-apa, Pendeta. Mm. Hanya memang hanya ada di dalam Tuhan. Dan dekat Iya, di Tuhan baru baru kita bisa merasakan damai yang tidak bisa diukur, Pak Pendeta. Ada sukacita yang tidak bisa diukur, ada kelemah lembutan, bisa kekerasan pada hidup saya hilang hilang semua, Pak Pendeta. Hanya bisa sekarang belajar untuk bagaimana bisa lemah lembut dan mengasihi begitu, Pak Pendeta. ya satu perubahan ya. Tadinya teman-teman mengajak hidup secara duniawi, lalu kemudian ketika Bapak mau berubah, Bapak mengalami teman-teman itu sudah meninggalkan Bapak. Sekarang Tuhan pertemukan dengan sahabat orang sakit Hmm. yang boleh secara rutin ya, secara rutin kalau boleh saya katakan mengunjungi Bapak dalam seminggu beberapa kali mengunjungi, Ya, meneguhkan, betul. menguatkan dan boleh bersama bertumbuh dengan sahabat orang sakit ya. Betul sekali, Pak. Ya, di situ justru Bapak makin bertumbuh, makin dekat dengan Tuhan. Ini adalah satu proses yang tidak pernah terpikir ya Pak ya. Kenapa Benar, malam itu Pak. bisa duduk di tempat itu dan kenapa malam itu berjumpa dengan sahabat orang sakit? Ini Mungkin, perjumpaan yang tidak terduga sama sekali ya. mungkin Hmm. sudah waktu Tuhan, Pak Pendeta. Oh, Ya, iya, mungkin hari-hari saya menangis, berdoa dalam ketidakberdayaan saya. Tuhan, siapa yang mau untuk jadi sahabat? Siapa mm-mm. Tuhan untuk jadi penguat hidup saya saat ini? Mungkin Tuhan rasa ya 3 tahun ini kok saya cukup. Tapi habis itu belum tentu juga langsung begitu. Enggak, Pak Pendeta. Masih banyak hal-hal yang saya Masih ada hadapi. jatuh bangunnya ya Pak ya. Jadi memang bagi saya Pak Pendeta bahwa memang betul ketika pertobatan itu bukan berarti ketika kita menghilangkan cara hidup yang tidak baik menjadi baik terus itu pertobatan sejati, tidak. Ternyata ketika kita sepertinya bangga, oh saya bisa berhenti minum, saya bisa berhenti melakukan ini itu. Terus bukan berarti itu pertobatan yang sejati, ternyata di pikiran kita masih ada kebencian, di hati kita masih sering. Mm-mm. Jadi ternyata sekarang justru saya menganggap bahwa pertobatan yang sejati justru selalu di pikiran kita tampil Tuhan sehingga perbuatan kita pun menampilkan Tuhan begitu Ya, Pak. Jadi ya. sekarang saya mulai belajar dari situ Pak Pendeta. Eh, Terakhir kemarin juga sempat tinggalkan Tuhan lagi karena kecewa sekali Pak Pendeta, lagi semangat-semangatnya merencanakan SOS, punya rumah singgah, sampai saya turun dengan Ibu Meli, dengan orang Manado, karena pingin punya rumah singgah dengan ambulan, Pak Pendeta. Mm. Berusaha kanan kiri begini begitu, lagi sibuk-sibuk ingin melayani Tuhan dengan sungguh. Tuhan panggil istri saya lagi, Pak Pendeta. Hmm. Ya, jadi saya apa-apaan ini lebih parah nih ikut Tuhan. Justru yang diambil istri. Saya sudah ndak mau lagi datang di tempat ibadah lagi, Pak Pendeta. Saya Mm. cuma diam, hampir kena lagi Pak Pendeta. Saya hampir terintimidasi lagi oleh halusinasi-halusinasi itu Pak Pendeta. Sudah percuma kamu ini. Saya hanya diam Pak Pendeta. Tapi setelah saya jauh, saya melihat anak-anak saya. Akhirnya saya berpikir, Tuhan, tolonglah Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Akhirnya saya mulai baca-baca firman lagi Pak Pendeta. Saya diteguhkan dari kisahnya Ayub Pak Pendeta. Mm. Amin. Bahwa sebesar apapun kasih sayang kita kepada orang yang kita sayangi, tidak bisa, kita tidak berhak atas nafas hidupnya. Di situ saya mulai mulai bangkit lagi karena di Ayub mengatakan dengan telanjang kita Mm. keluar dari rahim, Ibu, oh. dengan telanjang juga kita masuk. Makanya jadi untuk apa kita sekarang harus
kecewa dan benci sama Tuhan, itu semua milik Tuhan. Akhirnya saya mulai dari situ Pak Pendeta, saya mulai lagi menerima, saya dengan bertanggung jawab kepada anak-anak saya. Saya jalani hari-hari hidup saya ini Pak Pendeta dengan tanpa seorang istri, tapi saya juga sudah selalu berdoa. Saya percaya kalau Tuhan yang sayang mengambil istri saya, juga Tuhan bertanggung jawab untuk saya sebagai suami dan anak-anak yang ditinggalkan. Pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidupku. Amin. Iya. Jadi kerinduan Bapak melayani bersama SOS itu besar sekali ya. Dan waktu di Manado, Iya ah, Pak Pendeta, betul. Sampai sering sering terlalu ekstrim Pak Pendeta. Saya terus sampai Bapak sering Bapak pengen kembali apa melayani bersama sahabat orang sakit saya yang di Tegal. Bapak belum ketemu ini ya. ada kerinduan Pak Pendeta. Hmm. Saya lagi berusaha untuk mendekati, cari sahabat yang bisa untuk bekerja sama, artinya cari sahabat yang untuk bisa melakukan aktivitas, untuk Hmm. bisa pelayanan SOS ini berjalan di Tegal, dan bisa fasilitas Mas Singgah. Dan kebetulan kan di sini ada rumah sakit yang memang rujukan dari gunung-gunung Pak Pendeta. Tegal ada yang dari Bumi Jawa, Jatinegara, Hmm. kadang Iya, kita ada percaya kerinduan. jika Tuhan kehendaki pasti bisa terjadi ya. Bisa buka. Amin. Nah, di Semoga. Manado sekarang kayaknya sedang proses ya. Sedang proses untuk Ya, rumah ya, Pak, singgahnya betul. ya. Berharap Siap, beberapa betul. waktu ke depan akan siap rumah singgah di sana. Nah, Siap, Pak. ini pagi kita bersama dengan Radio Cirebon dan juga pastinya sahabat orang sakit yang ada di Cirebon. Ini ada Pak Daniel sebagai PIC SOS Cirebon juga. Nah, sebab Tegal ini posisinya kalau boleh dibilang antara Cirebon dan Semarang nih di tengah-tengah ini. Iya, betul. Betul, Pak Di Pendeta. tengah-tengah ini. Jadi di Semarang juga ada sahabat orang sakit, ada rumah singgah di sana, ya. Di Cirebon ada rekan-rekan sahabat orang sakit yang luar biasa, ya. Nanti Ya. bisa apa? Kalau lewat Cirebon mungkin bisa kontak-kontak ini. Mungkin Bisa. Cirebon bisa berkunjung ke Tegal, Pak. Ah, Untuk bisa ya, punya ini apa, ya. dirikan Nanti SOS Tegal atau apa. nanti coba apa berkenalan dengan apa SOS Cirebon ya. Jadi Ya, satu sebab kalau Bapak sendiri berada di Cirebon, di Tegal, Bapak merasa, aduh, kok nggak ada teman-temanku di sini, ya. Saya berharap ada satu support. Kita berharap ada teman-teman yang boleh mensupport. Nah, yang ini yang paling siap. dekat salah satunya Cirebon nih. Jadi bukan satu kebetulan Bapak boleh bersaksi di Radio Cirebon bertemu dengan sahabat Ya, orang sakit di Cirebon ini. amin. Ya, Siap. ini luar biasa. Jadi Tuhan sudah tuntun langkah Bapak sampai saat ini. Boleh ada di Tegal, kembali Bapak ke Tegal ini bukan sesuatu yang sia-sia. Ada rencana-rencana yang Tuhan ingin Bapak lakukan. Kita belum tahu apa, tapi kita terus berdoa supaya Tuhan tuntun. Nah, yang saya mau tanya, adakah ayat firman Tuhan yang meneguhkan Bapak ketika Bapak mengalami pergumulan yang berat? Siap. Di Filipi 4 ayat 13, Pak Pendeta. Hah? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari situ saya, saat-saat itu saya mulai, "Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan." Artinya saya, kenapa saya harus takut lagi? Kenapa saya harus eh, khawatir lagi? Bahwa Tuhan sendiri yang menawarkan, dan Tuhan bertanggung jawab atas segala perkara itu, atas segala sakit, atas segala apapun yang pribadi saya mulai merenungkan di situ, Pak Pendeta. Jadi, terima kasih Tuhan, Tuhan yang sudah akan bertanggung jawab dengan segala perkaraku. Terima kasih Mm-mm. Tuhan, aku akan belajar untuk mengatasi setiap pergumulan ini, setiap kesalahan-kesalahan hidupku. Saya mulai belajar dari situ, Pak Pendeta. Kalau sakit di rumah sakit berapa kali, Pak Pendeta? Mm-mm. Sakit di pada saat itu, sakit di rumah sakit berapa kali? Cuma pada akhirnya saya putuskan semua terapi-terapi itu, dan saya sampai sekarang, puji Tuhan, saya selalu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang saya kerjakan, Pak. Ya,
Jadi kita terus mendoakan supaya Bapak terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, Amin. ada Terima kasih. orang-orang yang mensupport, mendukung. Memang itulah perlunya komunitas. Komunitas Siap. anak-anak Tuhan yang boleh saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain, dan membuat kita tidak merasa kok aku sendirian. Ada rekan-rekan yang Haleluya. menopang, Betul. itu dia. Seperti yang Bapak Siap. alami waktu di Manado, bagaimana kepedulian, Betul. perhatian mereka yang membuat Bapak begitu berkobar-kobar, mau juga melayani. Ya, ini kalau Bapak kan baru balik ke Tegal 3 bulan nih. Ya, saya Ya, Pak kembali Pendeta. membawa Bapak ke kota Manado. Ini kalau di Manado ini, naik kendaraan umum saja lagunya bisa lagu rohani yang luar biasa. Nah, pujian apa yang memberkati Bapak, menguatkan Bapak? Karena naik angkot aja ada lagu rohani di sana. Pujian Siap. apa yang memberkati Bapak nih? Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Itu Pak Pendeta. Jadi Iya, sangat memberkati sekali. Ke iya. depan pun badai sebesar apapun, saya siap. Dan Karena ada saya Tuhan yang menopang ya. siap. Karena Ah, selalu ada Tuhan di situ. iya. Ini yang diperlukan, kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada badai. Kalau kita Siap. fokus kepada badai, kita akan gagal. Tapi Betul, fokuslah Pak kepada Pendeta. Tuhan Ya, siap. yang memberi Nah, kekuatan kepada Bapak dengan sangat-sangat luar amin. biasa.